Pemirsa, kasus COVID-19 yang melonjak sejak beberapa waktu terakhir membuat ruang isolasi di sejumlah rumah sakit penuh. Bahkan beberapa rumah sakit yang mulai kewalahan menampung pasien positif COVID-19 tidak lagi menerima pasien rujukan. Lantas seperti apa pasien positif COVID-19 menjalani masa karantina? Berikut liputan tim Delik RCTI. Akhir tahun yang menyedihkan bagi Indriani, pekerja swasta yang kini menjalani karantina mandiri di rumah karena terpapar COVID-19. Wanita 26 tahun ini merasa harus menjaga dan melindungi keluarganya dari paparan COVID-19 yang ada pada dirinya. Tak tahu dari mana paparan virus corona menjangkit dirinya. Gejala yang dialami wanita 4 bersaudara ini seperti yang dialami pasien COVID lainnya. Saya merupakan pasien bergejala ringan dikarenakan hanya merasakan flu, batuk kering, dan hidung tidak bisa mencium bau apapun. Awal saya terpapar virus corona, saya tidak tahu persis di mana, dikarenakan saya juga hanya pulang pergi kantor, itu pun tidak setiap hari. Lalu saya memutuskan untuk mencoba swab antigen di rumah sakit dekat rumah, namun ternyata hasilnya positif, lalu disuruh merujuk untuk tes PCR. Menjalani karantina mandiri di rumah bukan hal mudah untuk Indriani. Tinggal bersama orang tua, perubahan aktivitas pada dirinya kini harus terpisahkan oleh sekat tembok kamar. Bahkan beberapa alat makan dan mencuci pakaian juga dipisahkan dari anggota keluarganya. Sekarang hanya di kamar aja, nonton film dari handphone seperti itu, lalu video call, hanya bisa video call tatap mukanya. Jadi teramat sedih sih, biasanya kumpul-kumpul setiap weekend, ini nggak bisa. Meski menjalani isolasi mandiri di rumah, bagi Indriani semangat serta dukungan moral adalah upaya paling tepat untuk menjaga para penyintas COVID-19. Data Satgas Penanganan COVID-19 per 1 Januari 2021, angka pasien positif di Wisma Atlet sebanyak 3.540 orang. Sementara itu secara nasional angka penyebaran COVID-19 yaitu bertambah menjadi 752.270 orang. Angka COVID-19 masih terus meningkat. Ketersediaan tempat karantina rumah sakit terus dipadati oleh pasien COVID-19. Kondisi ini seakan menjadi pilihan para pasien untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Pilihan isolasi mandiri di rumah juga perlu dipahami, tidak semua kegiatan dapat dilakukan dengan normal. Justru memisahkan diri dari anggota keluarga, orang lain hingga hewan perlu diterapkan. Bahkan kerawanan akan terpapar COVID-19 juga memungkinkan terjadinya klaster keluarga. Kebutuhan ruang terpisah, menjalankan protokol kesehatan ketat, serta menghindari penggunaan alat rumah tangga secara bersama juga wajib dilakukan. Jadi hati-hati di klaster rumah tangga, saat liburan seperti sekarang memang seharusnya mungkin kita tahan diri begitu, tidak silaturahmi di. Pengendalian COVID-19 kini sudah menjadi perhatian serius. Perlu upaya strategi yang optimal untuk bisa menekan angka COVID-19. Karantina terpusat juga menjadi salah satu upaya menanggulangi penyebaran COVID-19. Dan dari kegiatan testing tracing itulah, penemuan kasus itulah dilakukan isolasi karantina. Dan isolasi karantinanya ini tidak bisa juga terlampau lama, harus setidaknya 3 hari dari sejak kasus itu sudah dilakukan isolasi dan karantina, dan lakukan kalau bisa dilakukan secara terpusat, dikelola pemerintah pusat dan daerah. Jadi semua ini saling bersinergi dan terutama sekali di strategi 3T itu yang harus kita perkuat untuk memastikan situasi ini terkendali sembari melakukan persiapan vaksinasi, memberikan rawatan sehingga tidak banyak jatuh korban sakit dan kematian. Pemerintah sendiri tengah berupaya memaksimalkan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan mendatangkan vaksin. Uji klinis terus dilakukan agar masyarakat benar-benar yakin vaksin yang digunakan aman bagi tubuh. Sehingga kita harapkan di awal tahun depan
semua proses mengenai kesiapan pengadaan vaksin sudah selesai, hingga kita sudah secure 660 juta. Kita ada buffer yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda. Indonesia masih terus berjuang melawan COVID-19 yang diharapkan bisa memulihkan kembali aktivitas masyarakat. Keinginan virus COVID-19 segera hilang sangatlah ditunggu untuk bisa kembali lagi bertemu dan berkumpul bersama sanak saudara. Penerapan adaptasi kebiasaan baru juga harus berjalan dengan protokol kesehatan.